Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nuryanti dengan NIM 11921000053 dan Siti Mesyarah dengan NIM 119210069. Di sini kami akan menjelaskan tentang soal yang kami buat, yaitu tentang penalaran induktif dan penalaran deduktif. Yang pertama itu adalah penalaran induktif yang akan dijelaskan oleh Nuryanti, dan yang kedua adalah penalaran deduktif yang akan dijelaskan oleh Siti Mesyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mencoba menjawab soal dari penalaran induktif. Yang pertama kita ketahui ada pola, yaitu gambar 1, 2, dan 3. Untuk pola yang pertama ada sebuah titik, kita gambarkan titiknya 1. Untuk pola yang kedua ada sebuah titik di mana titiknya itu bertambah. Nah, untuk titik yang bertambahnya itu saya tambahkan dengan warna merah agar teman-teman bisa memahaminya dengan jelas. Nah, untuk yang pola yang ketiga, titiknya makin bertambah. Untuk titik yang bertambahnya saya gambarkan dengan spidol warna merah. Seperti itu. Nah, terus yang ditanyakan itu adalah berapakah banyak titik pada susunan ke-6, ke-n, dan ke-10. Yang pertama kita buat susunannya terlebih dahulu, yaitu yang ke-1. Yang ini, kenapa angka 1? Karena diperoleh titiknya hanya ada 1. Terus di susunan yang kedua ini ada 1 ditambah 4. 4 ini adalah titik yang bertambahnya. Nah, di susunan yang ketiga ada 1 tambah 4 tambah 4. Untuk susunan yang keempat, karena kita tahu dari persamaan 2 dan 3 bahwa yang bertambahnya itu adalah 4. Nah, maka dari itu susunan keempat dapat diperoleh 1 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Ini adalah 4 yang pada susunan keempat. Terus yang kelima sama, kita tambahkan 4 juga. 1 ditambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Yang keenam 1 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Nah, seperti itu untuk jumlahnya. Lalu kita jumlahkan dari yang pertama. Yang pertama ini adalah 1. Ini 5. 5 ditambah 4 9. 9 tambah 4 13. 13 tambah 4 17. 17 tambah 4 21. Nah, untuk yang seperti ini kita bisa ketahui bahwa banyaknya titik pada pola ke-6 adalah 21. Lalu untuk mencari n, kita harus membongkar dulu angka-angka yang ada dari susunan 1 ke susunan 6. Yang pertama, kita ini adalah n yang ke-1 jadi 1. Sedangkan untuk n yang kedua, karena ini yang kedua, kita tulis angka 2 terlebih dahulu. Ini 2, ini n ketiga, n keempat, n kelima, dan ini n ke-6. Nah, karena ini 5, kita tambahkan 3 setelah 2 untuk menyamakan jumlah titiknya, yaitu 2 ditambah 3, 9 dikurang 3 itu 6, berarti kita tambahkan 6. 13 dikurangi 4, jadi kita
ditambah 9. Untuk ini ditambah 12. Dan untuk ini ditambah 15. Nah, melihat seperti ini, ujungnya masih belum sama ya. Kita coba bongkar lagi. Coba karena ini udah 3 nih, udah paling kecil. Kita coba yang pola susunan ketiga. Kita bongkar lagi yang 6. Yang 6 menjadi 3 tambah 6 itu kan 3 tambah 3 ya. 3 ditambah 3. Kenapa saya kasih kurung? Supaya teman-teman dapat membedakannya. Lalu 4 ditambah 9. Kita ubah lagi. 4 ditambah 3 tambah 3 tambah 3. Lalu untuk 12 kita ubah 5 ditambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Untuk yang 15-nya sama dengan 6 ditambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Kita ketahui bahwa semuanya sudah ada 3 di ujungnya ya. Lalu kita cari rumusnya untuk dapat suku ke N. Maka dari itu, coba karena kita di sini ini udah dapat angka 3 nih ya. Udah gak bisa diapa-apain karena ini sudah merupakan bilangan terkecil. Lalu kita pindah ke susunan yang ketiga. Nih, di bawah ya, susunan yang ketiga. Ini susunan ketiga ya. Nah, susunan yang ketiga ini adalah ini. 3 tambah 3 tambah 3. Atau bisa juga kita lambangkan dengan 3. Tulis ya, 3 ditambah 3 kali 2. Kenapa 3 kali 2? Karena kan 3 kali 2 itu jumlahnya sama ya. Kayak 3 tambah 3. Jumlahnya itu 6. Untuk yang keempat, 4. Kenapa awalnya 4? Karena kan kita untuk memudahkan bahwa yang ditanyakannya pola keberapa, jadi kita masukkan angka tersebut paling awal gitu. Ini 9, 3-nya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti untuk ininya adalah ditambah 3 kali 3. Untuk kelima, untuk pola susunan kelima, kita tuliskan juga 5. Di sini kita hitung ada berapa angka 3-nya? 1, 2, 3, 4. Berarti ditambah 3 kali 4. Untuk yang keenam, 6 ditambah, kita hitung juga 3-nya ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 6 ditambah 3 kali 5. Nah, di sini teman-teman bisa coba lihat polanya. Karena untuk memudahkan kita mencari suku yang ditanyakan, kita lihat di sini. Kalau misalkan ini terlalu rumit, bisa kita simpulkan melihat pola yang seperti ini. Jadi suku ke N-nya itu bisa disimpulkan seperti ini. Nah, misalkan N1 ya, atau N3 mungkin di sini. N3 sama kayak ini kan, 3. 3-nya itu 3 ya, kita tulis ulang. 3 plus 3 dikali 2. Dimana 3 ini kan N ya. N itu 3 kan? N. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa 3 kali 2 adalah 6 kan? Nah, maka dari itu kita simpulkan untuk rumus suku ke N-nya adalah N ditambah 3 dikali N min 1. Contoh, kita masukkan rumus suku ke N ini pada pada pola susunan ke-6. Apakah sama atau tidak ya? Nah, untuk N 6 sama dengan N-nya berapa? N-nya 6 kan? Ini tuh, ini 6 N-nya. N-nya 6 ditambah 3. Kenapa 3? Karena
kita ketahui bahwa 3 ini merupakan angka yang terdapat pada setiap pola susunan sebelumnya. 6 tambah 3 dikali N. Kali N-nya berapa? N-nya 6 dikurangi 1 kan? Menurut pola yang kita ketahui. Nah, kita jumlahkan 6 ditambah 3 dikali 6 kurang 1 itu kan 5 ya, 5. Jadi 6 ditambah 3 kali 5 adalah 15, sama dengan 21. Nah, apakah sama hasilnya dengan yang sudah kita ketahui sejak awal? Kita lihat suku ke-6 ya, pola susunan ke-6 jumlahnya adalah 21, sama dengan ini. Dapat kita ketahui bahwa untuk mencari pola suku ke-10 juga kita dapat menggunakan cara ini, yaitu dengan rumusnya ini ya, kita cari suku ke-10. Nah, rumusnya itu kan N 10 sama dengan 10 ditambah 3 kali N-1. Di sini kita ulang lagi, 10 ditambah 3, N-nya kan 10. N-nya 10 dikurangi 1. Sini 10 tambah 3 dikali 9. Jadi 10, 3 kali 9 itu 27. Jadi dapat kita ketahui titik-titik yang ada pada pola susunan ke-10 adalah 10 ditambah 27. Hasilnya adalah 37 titik. Seperti itu jawabannya. Terima kasih. Maaf teman-teman, sedikit menambahkan. Mungkin di sini ada yang masih bertanya jika kenapa bisa muncul N-1. Nah, kita lihat susunannya bahwa untuk angka 3 ini merupakan pola. Kenapa? Karena pada angka di atas ini 6, 9, 12, 15 pada pembongkaran ini merupakan kelipatan 3, dan kita peroleh bahwa 3 ini bisa dikategorikan sebagai bentuk tetapnya atau polanya. Nah, untuk 2 ini sendiri coba kita perhatikan. Dari pola susunan ketiganya dikali 2, susunan keempat dikali 3, susunan kelima dikali 4, susunan ke-6 dikali 5. Maka kita peroleh bahwa 5 ini kan merupakan 6 dikurang 1 ya, dimana 6 ini merupakan N. Nah, maka dari itu kita munculkan N. Kita muncul N-1. Nah, diperolehnya jadi suku ke N adalah N itu sendiri ditambah 3. 3-nya merupakan pola dikali N dikurangi 1. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut ini adalah cara menjawab pertanyaan mengenai penalaran deduktif yang sifatnya dari umum ke khusus. Di sini saya sudah menulis soal, yaitu tentang luas SD Tunas Bangsa 4.800 meter persegi. Sekolah tersebut terdiri dari gedung tempat belajar seluas 38 area, 60.000 desimeter persegi lapangan olahraga, dan sisanya adalah kebun sekolah. Maka luas kebun sekolah adalah titik-titik dekameter persegi. Apa yang kita harus lakukan pertama kali? Kita harus mengetahui apa yang ada di soal ini. Diketahui luas SD Tunas Bangsa 4.800 meter persegi. Kita tulis. Selanjutnya, sekolah tersebut terdiri dari gedung tempat belajar seluas 38 area. Nah, diketahuinya itu gedung tempat belajar. Berapa? 38 area. Nah, selanjutnya 6.000 desimeter persegi lapangan olahraga. Jadi diketahuinya lapangan olahraga
60.000 desimeter persegi. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah luas kebun sekolahnya. Luas kebun sekolah. Titik-titik dekameter persegi. Nah, ini diketahui ini memudahkan kita untuk ke selanjutnya. Di sini kita lihat ada kata yaitu sisanya. Dalam matematika, kalau sisanya itu menggunakan yaitu pengurangan. Jadi, 4.800 meter persegi dikurangi 38 area dikurangi 60.000 desimeter persegi. Apakah kita bisa menjumlahkan ini semua? Tentunya tidak bisa. Kenapa? Karena konversi suatu luas ini berbeda. Ini meter persegi, ini desimeter persegi. Ya, yang ditanyakan itu dekameter persegi. Makanya kita harus memindahkan meter persegi ini menjadi dekameter persegi. Di sini saya menggunakan bantuan yaitu konversi satuan luas. Apakah masih ingat? Saya akan mengingatkannya kembali. Ini adalah konversi satuan luas. Nah, apabila kita naik itu naik satu tingkat dibagi dengan 100. Dan apabila kita turun yaitu dikali 100. Kita lihat di sini meter persegi. Kita ubah menjadi dekameter persegi. Meter persegi ke dekameter persegi. Kita naik atau turun? Ya, kita naik. Naik berapa tingkat? Satu tingkat. 4.800 dibagi 100. Jadi berapa? Ya, 48 dekameter persegi. Selanjutnya, 38 area menjadi dam. Karena apa? Ini area ini tidak menjelaskan apakah itu meter persegi atau desimeter persegi. Selanjutnya, 60.000 desimeter persegi kita ubah menjadi dekameter persegi. Dari desimeter ke dekameter, berapa tingkat kita naik atau turun? Kita naik. Berapa tingkat? 1, 2. 100 dikali 100, ya 10.000. 60.000 dibagi dengan 10.000, hasilnya 6 dekameter persegi. Nah, baru kita jumlahkan. 40 dekameter persegi dikurangi 30 dekameter persegi berapa? 10 dekameter persegi dikurang 6 dekameter persegi. Nah, 10 dekameter persegi dikurang 6 dekameter persegi berapa hasilnya? 4 dekameter persegi. Nah, 4 dekameter persegi ini adalah luas dari kebun sekolah tersebut. Kita sudah mengetahuinya. Jadi, luas kebun sekolah adalah 4 dekameter persegi. Nah, cukup ini cuma selesai sampai di sini. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman sekalian dan semoga bermanfaat juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.